Banyak duit kita emang apa? Banyak, kiai banyak. Salah satu yang saya incer duit tromol masjid. Biarin aja, nanti lewat tangan mulut para kiainya Tuban. Satu Tuban kita gerakin, bingung saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TechDB. Kita masih ngebahas tentang Yusuf Mansur ya. Ini akan jadi cerita yang sangat fantastik gitu. Kenapa? Yusuf Mansur ini pingin menjadi seorang yang sangat bermanfaat atau sangat sangat rakus atau apa ya. Kita ya pokoknya gini. Intinya biar teman-teman bisa paham, biar bisa memahami omongan saya, teman-teman bisa lihat dulu video berikut ini ya. Saya akan bicara kepada negara yang membiayai Pertamina apa tadi namanya? Proses. Insya Allah kita aja Pak, 176 triliun itu nothing, nggak ada apa-apanya. Demi Allah nggak ada apa-apanya, kecil, recehan, banyak nih, banyak. Allahumma sholli sallim barik alaihi wa ala. Banyak duit kita emang apa? Banyak, kiai banyak. Salah satu yang saya incer duit tromol masjid. Biarin aja, nanti lewat tangan mulut para kiainya Tuban. Satu Tuban kita gerakin, bingung saudara. Tiap Jumat kita bisa beli hotel satu di Sudirman. Coba besok Jumatan, tadi Jumatan kan diumumin kan, sebelum khotib naik mimbar, betul? Diumumkan tromol kas masjid sampai tanggal berapa ini? Tanggal 3 November sebesar sekian juta rupiah, betul? Kan gak ada yang berubah tuh, begitu terus. Pengeluaran hingga tanggal 2 sekian rupiah, saldo akhir sekian. Mari kita bacakan suratul Fatihah, begitu doang. Nggak seru, nggak seru Pak, nggak ada yang denger. Kalau bukan kewajibannya panitia mengumumkan, pasti tidak akan diumumin. Nggak ada yang denger. Nah, perusahaan ini lahir supaya tromol itu jangan diperbankan. Oh, diperbankan nggak dapat apa-apa, masjid nggak dapat apa-apa, listrik lo tetap bayar, merbot masjid nggak dibayarin, padahal duit masjid diperbankan berapa? Nih besok kalau duitnya sudah di tangan saya dengan izin Allah, bunyinya lain. Bunyinya lain. Assalamualaikum jemaah masjid. Alhamdulillah nih, tromol masjid yang kemarin udah kita beliin pabrik Boeing. Kenapa? Satu Indonesia ini 600 sampai 800 ribu masjid. Lah kalau tromolnya satu masjid 1 juta, itu berarti 1 triliun satu kali Jumatan. 1 tahun 52 Jumat. 52 Jumat itu 4 Jumat di bulan suci Ramadan. Beda lagi tuh tromolnya. Ustadz ente ngomong doang, enggak Pak, saya nggak ngomong doang. Saya kumpulin recehan di Indonesia. Tahun 2012 berdiri hotel di bandara 285 kamar, 2 tower 12 lantai. Saya kumpulin duit recehan tuh. Jadi itu jangan main-main tuh. Besok kita akan datang ke Raja Saudi. Raja Saudi ini kenapa ini masjid berhenti? Raja Salman habis duitnya nih udahlah nih dari orang Tuban ini 2 triliun. Ente nggak tahu ya, koperasi ini nipu 6 triliun, emas nipu 14 triliun. Kok bisa triliun-triliun? Ya, emang duitnya banyak Pak. Indonesia ini duitnya banyak, jatuhnya ke penipu terus. Saya wakafin diri saya. Nah, saya yang disangka penipu. Masya Allah lah. Nggak apa-apa, emang udah begitu perjuangan. Oke teman-teman, jadi kalian bisa lihat ya bahwasanya Yusuf Mansur di sini pingin
menguasai tromol masjid gitu. Nah, sebenarnya tentang tromol masjid ini bukan cuma di video ini. Sebenarnya di media kayak di Detikcom itu dia cerita juga tentang tromol masjid yang mau dia kuasai. Kenapa saya katakan dalam hal ini dia ingin menguasai? Karena dia bilang sendiri kan, kalau uang tromol masjid dalam tanda kutip di tangan saya gitu, di tangan Yusuf Mansur atau Yusuf Mansur lagi, maaf ya, si Jaman ini dia itu pingin ini, pingin ini, pingin ini. Nah, yang jadi pertanyaan, nanti masjid kebagian apa dan siapa yang bertanggung jawab, dan atau nanti perjanjiannya seperti apa? Karena faktanya Hotel City yang dibilangin dia katanya ngumpulin uang receh, dia katanya bikin 2 tower Hotel City itu, tapi faktanya itu statusnya nggak jelas. Si investornya itu bagaimana, penempatan saham investornya bagaimana, terus kedudukan investornya seperti apa, laporan nggak ada, malah waktu ditagih malah marah-marah. Terus ya pokoknya saya nggak tahu lah, pokoknya intinya jelimet gitu, bluet apa ya pokoknya ruwet gitulah intinya. Apalagi kalau misalkan ini Yusuf Mansur ini menguasai tromol masjid yang nilainya mungkin banyak sekali, dengan misalkan dia menggunakan Pipeline Asset Management, itu PAM dia miliki nanti dikuasai. Nah, yang mengambil tromol masjid itu kan itu para kiai dan diserahkan kepada Yusuf Mansur. Yusuf Mansur yang mengelola itu, nanti uangnya buat siapa? Beli ini beli itu nanti atas nama siapa? Lagi-lagi kalian harus tahu ya teman-teman, bahwasanya PT Inex Arsindo yang membawahi itu, yang memayungi secara hukum Hotel City itu, ya itu milik Yusuf Mansur. Nggak ada tuh keterlibatan investor, keterlibatan pihak ketiga yang mana harusnya kan ada, yang misalkan kayak koperasinya kan ternyata nggak ada. Nah, itu contoh kasus bagaimana kalau misalkan tromol masjid dikuasai dengan oleh Yusuf Mansur dan nantinya hilang entah kemana, nggak jelas. Karena ketika dikuasai Yusuf Mansur, dia itu nggak mau ngeluarin uang, faktanya dia itu sedekahnya cuma ya cuma ilmu-ilmu yang dia ceritakan kayak gitu, ya nggak sesuai dengan yang dia lakukan. Faktanya kalau misalkan dia mau bayar teman-teman ini yang punya hajat kepada Yusuf Mansur, punya piutang kepada Yusuf Mansur, itu nggak harus sampai pengadilan sebenarnya gitu. Kalau misalkan Yusuf Mansur mau niat bayar gitu, ya bayar aja gitu. Oke, beruntunglah teman-teman, karena Yusuf Mansur diungkap oleh teman-teman konten kreator, terus oleh oleh teman-teman siapa ya, pokoknya siapapun lah, intinya diungkapnya Yusuf Mansur di publik ini dengan dengan lucu-lucuan, kayak lucu-lucuan seperti itu, dan dengan pokoknya dengan berbagai macam konten kreator ya, menunjukkan bahwasanya konten kreator itu peduli kepada rakyat Indonesia, bahwasanya jangan sampai nih orang seperti Jaman ini dilabeli ustadz terus dipercaya dengan begitu saja, dan nanti umat Islam kecewa. Beruntunglah ya, karena udah terlanjur orang nggak percaya sekarang. Bagaimana kalau misalkan pada saat ini orang itu masih percaya pada Yusuf Mansur? Wah, mungkin tromol masjid habis tuh dikasak sama Yusuf Mansur, mungkin ya. Oke. Jadi ini pelajaran buat kita semuanya ya. Jadi Allah juga nggak ridho mungkin ya, kalau misalkan sampai uang-uang masjid itu dikuasai sama si Jaman itu sendirian. Ya, dan nggak tahu nanti laporannya seperti apa, pertanggungjawabannya seperti apa. Dan kalau misalkan kerugian terjadi kerugian besar, nanti kalau misalkan kita ingat statement Pak Iqbal ya nanti dia tinggal minta maaf gitu. Mudah banget dia minta maaf, karena orang Islam kan pasti pemaaf ya. Dia tinggal minta maaf gitu. Tapi oke ya. Pokoknya intinya bersyukurlah karena Allah itu nggak ridho kalau misalkan sampai Yusuf Mansur nguasain uang tromol masjid itu kotak amal ya. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.